Mulai, perkenalkan diri saya, nama saya Novalia dari Muda Environment Care dan juga peneliti di AK3 Pusat Analisis Sosial. Sebelum dimulai, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi terlebih dahulu dan juga jalannya webinar. Jadi webinar ini terselenggara atas kerjasama komunitas Ekodin dan juga Muda Environment Care. Ekodin sendiri adalah sebuah komunitas pemuda muslim yang berperan aktif dalam kepedulian lingkungan. Aktivitasnya sendiri yaitu memberikan edukasi, toolkit, dan pelatihan terkait peran penting muslim dalam menjaga lingkungan. Sedangkan untuk Muda Environment Care, yaitu sebuah komunitas di bawah Yayasan Muslim Berdaya Community yang bergerak di bidang lingkungan. Aktivitas Mikir sendiri yaitu dari mulai diskusi hingga aksi yang mana membawa nilai-nilai Islam dalam setiap kajian dan produknya. Untuk webinar kali ini akan membahas mengenai hubungan antara manusia, pandemik, dan lingkungan dengan menghadirkan narasumber yaitu Kang Angga Dwi Artama. Halo Kang, ya, udah halo, bergabung ya? Ya. Oke, aktivitasnya Kang Angga saat ini adalah dosen di SITH ITB dan juga Research Fellow di AK3 Pusat Analisis Sosial. Sebelumnya kami udah kirim email tentang artikel yang berjudul Coronavirus, Masyarakat dan Krisis Lingkungan Hidup, Refleksi atas Modernitas dan Masyarakat Resiko, yang ditulis oleh Kang Angga sendiri. Untuk jalannya webinar, nanti kita akan mulai dengan pemaparan dari narasumber sekitar 30 menit. Setelah itu juga kita akan ada sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawabnya supaya bisa lebih interaktif, kita akan pakai fitur raise hand. Teman-teman mungkin udah pada familiar ya? Raise hand. Di partisipan ada. Nanti kalau misalkan merasa kesulitan, bisa lewat chat box juga. Oke, jadi seperti yang udah saya sebutkan bahwa ini mengenai hubungan manusia, pandemik, dan lingkungan. Mungkin ada sedikit pendahuluan dari yang saya dapat juga dari papernya Kang Angga, yaitu sebagian besar manusia menyadari bahwa adanya hubungan yang erat antara penyakit dan lingkungan hidup. Terlebih saat sekarang ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang penyebarannya juga cukup cepat ya. Beberapa waktu yang lalu saya juga sempat lihat artikel bahwa udah sekitar 180-an negara yang terjangkit. Nah, penyebaran virus corona atau juga penyakit-penyakit lainnya dapat dibilang sebagai fenomena ekologis juga. Nah, lalu sebenarnya apa yang menyebabkan penyakit bisa terjadi, lalu bagaimana hubungan antara manusia, penyakit, dan lingkungan, dan mungkin juga kita bisa sekaligus refleksi atas perilaku kita terhadap lingkungan, dan mungkin juga bagaimana kita berkontribusi. Kalau begitu, saya persilakan ke Kang Angga. Baik, Bisa terima kasih. langsung dimulai. Siap. Terima kasih Teh Nova. Moga-moga suara saya kedengaran dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pertama terima kasih atas undangannya, kesempatannya untuk bisa sharing di sini. Jadi mungkin perkenalan dulu. Tadi sudah dikenalkan sedikit tentang saya dari Teh Nova. Saya Angga. Background saya peneliti sosial. Awalnya saya biologi, tapi kemudian saya mengambil studi lanjut di ilmu sosial, khususnya di geografi dan sosiologi. Jadi bahasan kali ini mungkin akan lebih banyak bicara tentang sudut pandang sosiologis gitu. Mungkin disclaimer dulu kalau saya bukan dokter, saya bukan ahli kedokteran atau ahli medis. Background saya sebenarnya riset tentang pertanian dan lingkungan. Jadi kalau misalnya nanti ada misinformasi dan sebagainya, ya kita bisa diskusi bareng aja gitu. Mungkin salah satu dari tulisan saya yang kemarin yang sudah sempat di-share oleh Renova, di tempat lain juga sebenarnya kajian-kajian tentang hubungan antara virus, lingkungan itu juga lumayan banyak dibahas. Ini salah satu saja yang saya ambil. Kebetulan saya bergabung dengan teman-teman di International Sociological Association, dan kita punya community blog post, dan salah satu blog yang masuk di situ, tulisan yang masuk di situ tentang hubungan antara virus, pangan, dan kesehatan lingkungan. Jadi sebenarnya kurang lebih
isunya bahasannya kurang lebih sama tentang gimana sih hubungan antara kejadian sekarang ini coronavirus dengan kenyataan bahwa lingkungan hidup sekarang sudah dalam kondisi yang mengkhawatirkan gitu. Kalau tertarik dengan tulisannya bisa dilihat di link website-nya, nanti bisa dibaca-baca lagi. Saya coba mungkin mulai dari cerita tentang bagaimana sih masyarakat mempersepsikan hubungan antara virus dan kondisi lingkungan hidup. Jadi kalau sekarang di berita banyak cerita-cerita, sharing berita tentang corona. Kemudian di antara berita-berita itu sekian banyak beberapa juga membahas tentang keterkaitan gitu atau persepsi manusia tentang keterkaitan antara virus dengan kondisi lingkungan hidup. Salah satunya misalnya berita tentang bagaimana deforestasi itu berpengaruh terhadap perpindahan virus dari hewan ke manusia. Ada beberapa kasus, ada banyak kasus yang bisa dicontohkan. Tapi juga sebaliknya, ada beberapa tulisan yang bilang bahwa virus corona secara tidak langsung itu berkaitan dengan resiko deforestasi. Seiring misalnya melemahnya pengawasan hutan, tuntutan masyarakat dengan melemahnya kondisi ekonomi, kemudian pengawasan hutan berkurang, akhirnya masyarakat mengakses hutan dan terjadi deforestasi lebih parah. Jadi ada hubungan timbal balik, gitu kurang lebih. Kemudian juga mungkin ini berita yang lumayan menenangkan buat aktivis-aktivis lingkungan, buat kita pemerhati lingkungan, kalau katanya dengan kejadian wabah corona ini polusi udara relatif turun dan kadar CO2 di udara juga turun karena aktivitas lockdown dan work from home dan social distancing dan sebagainya gitu. Jadi di satu sisi selain tadi ada masalah bahwa mungkin coronavirus secara tidak langsung berdampak ke lingkungan, berdampak negatif, tapi juga mungkin ada dampak positifnya. Tapi di sisi dan kalau di beberapa berita ada yang hoax, ada yang benar bahwa hewan-hewan liar mulai turun ke kota dan mereka udah mulai merasa nyaman karena ada kebisingan berkurang, aktivitas manusia berkurang, jadi mereka mulai nyaman masuk ke kota gitu. Tapi juga di sisi lain ada juga pemberitaan bagaimana dengan adanya coronavirus ternyata dampak lingkungan juga sedikit lingkungan juga sedikit terancam. Misalnya ini berita dari Japan News, cerita di Amerika itu beritanya bahwa tahun 2020 yang tadinya akan dikurangi corona karena ketakutan masyarakat tentang corona, akhirnya penggunaan plastik dinaikkan lagi atau diangkat lagi gitu. Jadi itu juga mungkin salah satu dampak negatifnya gitu dari reaksi masyarakat terhadap corona. Jadi artinya ada banyak sekali cara kita mempersepsikan atau melihat bagaimana virus, wabah, pandemi itu berhubungan dengan persepsi masyarakat dan dengan krisis lingkungan hidup. Gitu. Jadi poin yang ingin saya angkat di dalam webinar kali ini ada 2 pertanyaan mungkin. Bagaimana sih kita melihat hubungan antara pandemi, masyarakat atau manusia dan lingkungan hidup? Dan secara spesifik saya ingin coba mengangkat tentang masyarakat modern. Masyarakat modern mungkin diartikan masyarakat kita mungkin batasi di abad ke-20, abad ke-21, di mana globalisasi terjadi, modernisasi, industrialisasi, semua hal ini berpengaruh terhadap bagaimana kita melihat pandemi dan krisis lingkungan hidup. Kalau misalnya tiba-tiba suara saya hilang atau apa, mungkin tolong di chat aja, dikabari ya. Nah, ada 2 tahap di penjelasan saya. Saya nggak akan terlalu banyak bicara tentang epidemiologis karena saya jelas bukan ahlinya di situ, tapi studi epidemiologis banyak bersentuhan juga dengan persepsi sosial, dengan hubungan antara sosial dan masyarakat, sosial dan lingkungan hidup. Jadi saya coba bisa bahas lebih dalam, tapi nanti yang bagian kedua dari paparan ini bicara tentang kajian sosiologis. Nah, kalau di antara rekan-rekan sekalian, Akang Teteh ada yang ahli epidemiologi, mungkin semuanya sudah cukup aware dengan konsep dasar epidemiologi 101. Epidemiologi adalah ilmu tentang kesehatan masyarakat, tentang bagaimana penyakit berkembang dalam satu populasi gitu ya. Dan konsepnya dimulai dari apa yang namanya segitiga epidemiologi. Jadi
penyakit itu berkembang atau wabah itu berkembang tergantung pada 3 faktor. Faktor hostnya atau faktor manusianya, dan itu bisa dilihat dari karakteristik masyarakatnya, demografinya, kondisi kesehatan, tapi juga perilaku masyarakatnya gitu. Kemudian dari agen hayatinya itu sendiri, dari bakterinya, dari virusnya, dari parasitnya misalnya, dan dari kondisi lingkungan hidupnya, dari kondisi lingkungannya, baik dari kondisi lingkungan hidupnya maupun dari infrastruktur lingkungan fisiknya, misalnya dari kondisi perkotaan, bangunan, jalan, dan sebagainya. Dan 3 hal ini berhubungan kemudian juga dengan waktu, bagaimana mempengaruhi bagaimana karakteristik waktu dari si wabah itu, bagaimana periode inkubasinya, berapa lama wabah itu terjadi, siklusnya seperti apa, dan trennya bagaimana, itu ditentukan dari 3 hal itu. Kalau yang satu berubah, maka polanya akan berubah juga. Kurang lebih ada kesetimbangan antara agen, antara inang, manusia, dan lingkungan hidup. Seperti itu. Nah, saya coba bahas satu paper menarik. Tony McMichael adalah salah satu epidemiolog yang cukup besar, cukup terkenal namanya, dari Australia. Dan Tony McMichael banyak bicara sebenarnya tentang globalisasi. Jadi beliau bicara tentang bagaimana penyakit itu dikaitkan dengan global environmental change, dengan perubahan lingkungan dan sebagainya. Dan di tulisan ini, tulisan review, dia cerita tentang bagaimana hubungan antara penyakit, perkembangan emerging penyakit menular yang muncul dikaitkan dengan pengaruh sosial dan pengaruh lingkungan dulu sejak masa prasejarah, saat ini sampai ke di masa depan. Lebih seperti itu. Nah, Tony McMichael cerita bahwa secara umum, secara kasar, kita bisa bagi tahapan transisi perkembangan penyakit menular ke dalam kurang lebih 5 tahap. Di masa prasejarah, kemudian era early settlement, tahap-tahap pemukiman awal manusia 5.000 sampai 10.000 tahun yang lalu, kemudian saat peradaban mulai establish, di itu periode kedua dari transisinya, ketiga kalau di sini disebutnya sebagai periode kontinental, kemudian periode interkontinental ketika imperialisme, kolonialisme mulai terjadi dari Eropa, kemudian menjelajah ke Amerika, ke Asia, ke Afrika, dan yang terakhir adalah periode global, periode keempat. Jadi kurang lebih gambarnya seperti itu. Saya coba sharing lebih dalam. Di era prasejarah, menurut Tony McMichael, penyakit muncul seiring dengan transisi ekosistem manusia, habitat manusia, dari area hutan, kemudian ke area perladangan, dan dari interaksi mereka dengan hewan khususnya, dengan bagaimana mereka berburu, dan dari perburuan itu kemudian mereka bisa terkena penyakit yang tadinya ada di hewan dan sebagainya. Jadi ini konsep pola awal bagaimana penyakit menyebar, sederhananya seperti itu. Kemudian mungkin seperti kita tahu, setelah manusia berladang berpindah, berburu dan meramu, kemudian mereka mulai menetap, mereka mulai punya pola pertanian sederhana, dan dari pola pertanian itu muncul pemukiman sederhana. Nah, di sini terjadi juga proses-proses seperti itu. Ada pembukaan lahan baru untuk pemukiman, kemudian manusia berinteraksi dengan tumbuhan, dengan hewan didomestikasi. Hal-hal seperti itu kemudian meningkatkan juga bentuk-bentuk interaksi. Dan mungkin penekanan di sini adalah ketika terjadi pemukiman, maka ada hewan-hewan yang bersifat oportunis. Mereka datang ke pemukiman itu, kemudian mereka tinggal bersama masyarakat. Tikus misalnya, serangga, kecoa, hewan-hewan seperti itu kemudian berpotensi membawa penyakit gitu. Jadi ini bentuk yang sedikit berbeda dengan masa prasejarah ketika berburu dan meramu. Ini perkembangan penyakitnya. Nah, ini terjadi kemudian seiring dengan kompleksitas masyarakat, peradaban makin tumbuh, pembangunan, pemukiman makin padat, kompleksitas makin tinggi, terjadi masuk ke dalam tahap yang menurut Tony McMichael di tahap yang ketiga ini, tahap kontinental. Khususnya di daerah Eurasia, daerah Eropa, memang ini penelitiannya agak bias karena dia mereviewnya bahwa perkembangan penyakit itu berpusat di Eurasia, khususnya di Eropa. Gambar ini menceritakan tentang wabah Justinian di tahun 500-an
Masehi, di zaman Bizantin di Romawi Barat di daerah Konstantinopel, ini terjadi wabah yang disebabkan oleh Yersinia pestis, bakteri yang sama yang menyebabkan Black Death di Eropa di 1300-an. Jadi ini terjadi juga bukti-bukti penggaliannya dari bukti DNA bisa ditentukan bahwa ini yang terjadi ternyata adalah disebabkan oleh pes gitu ya, pestilence. Dan ini kemudian ditangani populasi turun, masyarakat mulai beradaptasi dengan wabah ini. Ini terjadi sampai akhirnya baru tahun 1300-an terjadi wabah besar berikutnya yang disebut Black Death. Ini terjadi di Eropa, katanya dengan wabah ini sepertiga sampai setengah populasi di Eropa hilang gitu. Dan ini juga terkait dengan penyebaran karena Yersinia pestis itu dibawa oleh kutu tikus, dan karena sanitasi di sistem perkotaan itu sangat buruk, populasi tikus meningkat, interaksi antara tikus dan manusia juga meningkat, kemudian akhirnya manusia juga terkena penyakitnya, terkena bakterinya, terinfeksi, wabahnya meningkat. Ini terjadi gitu. Tapi mungkin Black Death itu adalah momen terakhir di era kontinental, di mana wabah besar terjadi. Setelah itu katanya setiap tahun hampir selalu ada wabah, tapi jumlahnya atau dampaknya relatif lebih kecil gitu. Jadi manusia sebenarnya beradaptasi, mereka juga baik beradaptasi secara fisiologis di tubuh mereka, tapi juga adaptasi secara perilaku. Mereka lebih mengerti tentang sanitasi, mereka lebih banyak hal yang disesuaikan untuk mencegah wabah ini. Dan ini yang terjadi kurang lebih gambarannya bagaimana penyebaran pes dari 1300-an 1346 sampai 1353 cukup menyebar. Kemudian melewati waktu itu, Tony McMichael cerita bahwa masyarakat dunia kemudian masuk ke tahap berikutnya dari transisi wabah itu di 1500-an ketika mulai penjelajahan dari Eropa ke berbagai benua yang lain juga mulai terjadi. Ini gambaran tentang conquistador, tentang penjelajah dari Spanyol yang datang ke Amerika Latin. Di sana mereka katanya bisa sampai membunuh, menghilangkan populasi, bukan hanya karena peperangan tapi juga karena penyakit. Jadi yang dibawa kolera, tifus, cacar, campak, dan tifus. Gitu. Catatannya Charles Darwin katanya di papernya Tony McMichael juga melihat bahwa ketika dia mengunjungi Amerika, kemudian Polinesia dan Australia, dia melihat ada satu pola yang sama, bahwa kematian akibat wabah itu terjadi dibawa oleh kapal-kapal dari Eropa. Jadi katanya diperkenalkan oleh kapal, kemudian di saat yang sama juga awak-awak kapal tidak terkena penyakit itu gitu. Jadi mereka udah cukup kebal imunitasnya, tapi akhirnya menyebarkan penyakit ke tempat-tempat lain. Tony McMichael juga memberikan gambaran bagaimana pola penyebab atau faktor yang mendorong terjadinya wabah itu berubah dari periode ke periode. Kalau kita lihat di sini gambarannya, di 5.000 sampai 10.000 tahun yang lalu, di periode pertama, itu utamanya adalah interaksi antara manusia dan hewan yang baru. Jadi proses domestikasi, atau proses settlement yang membawa banyak hewan-hewan masuk ke pemukiman, itu menyebabkan penyebaran penyakit. Tapi di 1.000 sampai 3.000 yang terjadi berbeda pengaruhnya.
faktornya sedikit berubah, yang lebih banyak berpengaruh perdagangan, kemudian perjalanan, migrasi, dan peperangan atau penaklukan. Hal yang sama terjadi di 200 sampai 500 tahun yang lalu, tapi kalau kita lihat sekarang di sini, perubahannya juga dipengaruhi oleh teknologi, kemudian perjalanan juga masih, perdagangan internasional, kemudian perjalanan internasional dari satu tempat ke tempat yang lain, dan kondisi sosial dan demografi yang berubah. Seperti itu. Nah, Tony Michael cerita lagi tentang bagaimana, jadi kalau tadi faktornya tentang perubahan gaya hidup, kemudian perjalanan, itu jadi pola yang umum, tapi Tony Michael juga menekankan bagaimana perubahan kondisi lingkungan hidup secara masif, secara global, itu berpengaruh ke banyak kejadian-kejadian wabah di berbagai tempat di dunia di era di abad ke-20, abad ke-21 ini. Jadi contoh-contohnya misalnya pola perubahan cuaca, El Nino di daerah Amerika itu meningkatkan populasi tikus di sana, dan tikus membawa penyakit, membawa virus, hantavirus yang kemudian disebar ke manusia. Di Amerika Latin, deforestasi itu menyebabkan terjadinya fragmentasi habitat, kemudian hewan-hewan di situ, misalnya tikus yang membawa penyakit datang ke daerah pemukiman, menyebabkan namanya demam berdarah macupa di Bolivia. Kehilangan predator misalnya, tadinya tikus dan rusa yang predatornya serigala misalnya, serigalanya populasinya menurun, kemudian akhirnya tikus menyebar ke pemukiman, itu menyebabkan Lyme disease. Lalu pertanian dan peternakan yang intensif, perpindahan inang dari hewan ke manusia, dan perubahan iklim di banyak tempat. Khususnya kebetulan saya dan tim lagi juga sempat melakukan riset tentang perilaku masyarakat terhadap demam berdarah, dan kita melihat bagaimana pola demam berdarah juga sudah menyebar ke daerah-daerah yang sebelumnya tidak pernah terkenal di daerah subtropis, karena perubahan iklim, suhu udara relatif lebih tinggi, jadi habitat yang cocok juga untuk Aedes aegypti. Jadi Taiwan misalnya yang biasanya belum pernah kejadian demam berdarah, tiba-tiba tahun 2014 ada lonjakan outbreak demam berdarah, dan akhirnya mereka harus mengeluarkan cara-cara untuk mengatasi itu secara komunal. Nah, jadi tadi diskusi tentang epidemiologi, tentang bagaimana lingkungan berpengaruh terhadap penyebaran penyakit. Ini kemudian di follow up atau dielaborasi lebih dalam oleh studinya Thalmann. Mereka mengeluarkan konsep yang namanya sindemik. Sindemik di sini menunjukkan bagaimana hubungannya itu tidak satu arah, tapi hubungan timbal balik. Isu perubahan lingkungan itu berpengaruh terhadap kerentanan masyarakat terhadap penyakit, dan perubahan perilaku yang akhirnya bisa menyebabkan mereka terkena penyakit tertentu, dan penyakit tertentu kemudian pada akhirnya berdampak ke reaksi masyarakat itu, misalnya tenaga kerja berkurang, misalnya tenaga kerja berkurang, kemudian mereka jadi lebih bergantung pada sumber daya alam akhirnya mengakibatkan perubahan degradasi lahan juga, dan seterusnya, jadi sebuah siklus. Ini kurang lebih seperti tadi di awal yang saya gambarkan tentang bagaimana coronavirus dipengaruhi oleh deforestasi katanya, tapi juga virus secara umum, mungkinnya penyebaran penyakit secara umum didorong oleh deforestasi, tapi kemudian wabah juga berpengaruh terhadap ekonomi, dan ekonomi kemudian berpengaruh terhadap eksploitasi lahan lebih parah. Nah, dari sini kita udah masuk ke dalam ranah sosiologi sebenarnya, kajian sosiologi, khususnya sosiologi penyakit dan sosiologi kesehatan dan sosiologi lingkungan. Kita melihat bagaimana tidak hanya hubungan antara perilaku masyarakat dengan terjadinya penyakit, tapi juga bagaimana masyarakat mempersepsi penyakit itu, bagaimana masyarakat mempersepsi penanggulangannya, bagaimana struktur sosial masyarakat itu dipengaruhi oleh dan mempengaruhi penyebaran penyakit, dan bagaimana institusi, dalam hal ini pemerintah misalnya, atau keluarga, atau sekolah, atau tempat kerja, itu juga berpengaruh terhadap dinamika hubungan antara manusia, penyakit, dan lingkungan. Gitu.
Nah, kalau kita bicara kajian sosiologi lingkungan, isunya sudah sangat umum, seringkali diangkat. Dari mulai ini gambar, dulu saya pernah juga share ini di Salman, Kang Salim mungkin juga masih ingat, ini cerita tentang US Dust Bowl. Jadi dulu dengan pertanian yang sangat intensif, kondisi lahan sangat kurang, di daerah Midwest di Amerika Serikat terjadi badai debu gitu yang sampai separah itu menghancurkan lahan-lahan pertanian, perumahan dan sebagainya. Ini dampak dari eksploitasi berlebih terhadap tanah. Kemudian tentunya gambar ini kita semua sudah tahu deforestasi di banyak tempat di Indonesia juga termasuk. Ini kejadian kabut asap saat kebakaran hutan terjadi umum di Kalimantan dan Sumatera. Lalu ini sungai sampah. Kalau saya nggak salah ini foto yang saya ambil di internet dari Citarum. Kemudian kepadatan penduduk, populasi kita yang sangat tinggi di dunia, itu faktor-faktor yang mempengaruhi sebenarnya memberikan tekanan terhadap lingkungan hidup. Dan terakhir kita bicara tentang perubahan iklim, selalu pemanasan global, berkurangnya menipisnya es misalnya di kutub utara dan selatan dan seterusnya gitu. Jadi dalam sudut pandang ini katanya kita ada di satu era yang disebut dengan antroposin. Satu era di mana manusia secara kolektif itu berperan besar di dalam perubahan lingkungan secara global yang terjadi. Gitu. Ini saya gambar saja bagaimana kita berpindah dari masa Holosin ke Antroposin. Katanya untung kita masih punya gadget sehingga kita nggak akan bosan dengan perjalanan panjang ini katanya. Ada banyak faktor yang mendorong krisis lingkungan. Cara pandang kita terhadap lingkungan itu satu hal. Demokrasi di sisi lain juga katanya bisa menyebabkan kerusakan lingkungan ketika kekayaan atau kepemilikan lahan ada di tangan banyak orang, akses terhadap sumber daya semua orang mengambil dengan sesukanya gitu. Pembangunan industrialisasi juga punya dampak terhadap krisis lingkungan. Kita kayaknya semua sudah cukup paham dengan ide ini. Kemudian ada satu paham juga yang disebut frontierism. Frontierism itu adalah pandangan bahwa sumber daya itu tidak akan habis, sehingga ya kalau kita ambil terus ya akan selalu cukup gitu. Dan itu jadi salah satu faktor pendorong juga terjadinya krisis lingkungan hidup saat ini. Dari buku Environmental Science saya ambil saja bahwa denial, apathy, ignorance, ketidakmampuan kita untuk merespon terhadap hal-hal kecil, ancaman-ancaman dan banyak faktor lainnya, ekonomi, sistem hukum, dan gaya hidup itu menjadi faktor-faktor yang menentukan bagaimana kondisi krisis lingkungan hidup ini terjadi. Gitu. Nah, di sini di titik ini saya ingin coba mengajak teman-teman semua menggunakan satu kerangka teori yang dikembangkan oleh Ulrich Beck. Dia adalah sosiolog dari Jerman. Dia meneliti tentang masyarakat resiko, namanya risk society, di era masyarakat modern saat ini. Menurut dia ada sesuatu yang berbeda nih dari masyarakat kita sekarang, membedakannya dengan masyarakat di abad ke-19, yaitu bahwa kita punya persepsi, cara melihat resiko yang berbeda gitu. Ulrich Beck juga mengeluarkan konsep bareng-bareng sama Anthony Giddens misalnya, mengeluarkan konsep yang namanya reflexivity atau reflexive modernity. Saya cerita lebih lanjut tentang itu. Tapi intinya begini, masyarakat di abad ke-19, awal abad ke-20 itu dihadapkan dengan satu permasalahan yang cukup penting, bahwa sumber daya itu langka. Pangan itu terbatas, kemudian sumber daya alam juga terbatas, teknologi belum cukup belum cukup baik untuk bisa mengekstrak lebih banyak sumber daya, dan pertambahan populasi juga cukup tinggi, sehingga ya pandangan Malthusian bahwa pertumbuhan penduduk itu sangat tinggi, tidak bisa diimbangi, penyediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk dan sebagainya, sehingga masyarakat itu disebut sebagai masyarakat
wealth society atau class society, masyarakat yang berupaya, yang orientasinya adalah memenuhi untuk mengkayakan diri, untuk memenuhi kebutuhan, untuk mencegah ketakutan akan kelangkaan sumber daya. Kalau katanya jargonnya adalah I am hungry, saya lapar gitu. Itu mendorong terus dilakukannya pembangunan yang gila-gilaan, revolusi industri, bagaimana cara untuk untuk meningkatkan mengakumulasi kapital. Sementara khususnya di Eropa dan di Amerika Serikat, di negara-negara yang sudah cukup maju, orientasinya di abad ke-20, abad ke-21 udah nggak lagi tentang mengkayakan diri, itu bukan lagi tentang memenuhi kebutuhan saya lapar gitu, bukan lagi soal kelangkaan. Masyarakatnya sudah cukup kaya, sudah cukup memiliki sumber daya yang cukup, tapi yang muncul kemudian adalah resiko yang keluar dari kelimpahan itu sendiri, resiko yang timbul sebagai dampak dari pembangunan. Yang tadinya jargonnya adalah I am hungry, sekarang jargonnya adalah I'm scared. Saya takut, gitu. Saya khawatir dengan banyak hal. Dan di sini juga perbedaannya masyarakat di abad 19-20, resiko dilihat secara berbeda. Dulu itu resiko itu sesuatu yang bisa kita kalkulasi, bisa kita perhitungkan. Resiko itu ada di dalam ruang dan waktu yang terbatas. Jadi kalau misalnya saya mau jalan-jalan keluar, saya mau hiking gitu misalnya, saya memperhitungkan nih resikonya apa aja, misalnya cuaca, saya bisa celaka dan sebagainya, saya timbang-timbang dengan kepuasan saya pilih saya mengambil resiko dengan jalan-jalan itu. Resiko di abad ke-20 dan ke-21 itu menurut Ulrich Beck sama sekali berbeda. Resiko itu nggak lagi personal. Resiko itu dirasakan oleh seluruh masyarakat secara global. Bayangkan kejadian Chernobyl misalnya atau kebocoran nuklir di Fukushima itu jadi ketakutan seluruh masyarakat dunia. Perubahan iklim misalnya sama, atau seperti halnya sekarang coronavirus, meskipun secara real memang menyebar seluruh dunia, tapi ketakutannya itu dirasakan gitu, dan itu tidak ada lagi batas-batas ruang dan waktu di situ dalam melihat resiko. Karena resiko tidak lagi personal, dia sifatnya global, tidak ada cara untuk bisa mengkalkulasi resiko. Jadi kalau kita bicara sistem asuransi misalnya, sejauh mana sebenarnya asuransi bisa mengcover isu-isu seperti coronavirus atau perubahan iklim? Enggak, gitu kan? Karena memang ini tidak bisa dikalkulasi, gitu. Resiko ini sudah sangat uncertain-nya sudah sangat tinggi. Perbedaan lain adalah bicara tentang kolektivisasi. Jadi dulu itu resiko itu dihadapi secara kolektif. Pemerintah misalnya punya peran untuk menurunkan resiko. Sekarang individu yang harus menanggung resikonya. Kekhawatiran itu sifatnya individu. Dan kalau dulu ada yang namanya kesadaran kelas gitu. Jadi akumulasi kekayaan itu menyebabkan kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial menimbulkan kesadaran kelas. Kalau saya tuh kelas masyarakat kelas menengah, saya mesti membantu masyarakat kelas pekerja dan sebagainya. Sekarang kesadaran yang dibangun adalah kesadaran resiko. Kelas itu tidak lagi begitu relevan dalam masyarakat resiko. Semuanya bisa kena. Meskipun cara-cara untuk terlindungi dari itu ada yang kabur ke pulau tersendiri, ada yang mengurung diri di istana gitu, tapi semuanya punya ketakutan yang sama. Baik yang kaya maupun yang miskin punya kesadaran resiko. Itu yang mungkin membedakannya. Ini mungkin cerita di Sungai Thames, katanya di masa revolusi industri, permasalahan itu jelas nyata gitu. Orang kalau tenggelam jatuh ke sungai itu ya mereka akan, resikonya adalah mereka langsung merasakan secara fisik, mereka mencium baunya, mereka melihat langsung. Sementara di masyarakat modern, resiko itu tidak sepenuhnya dilihat oleh mata sendiri. Resiko itu dipersepsi. Hubungan antara deforestasi di Sumatera dan di Kalimantan dengan perubahan iklim itu sesuatu yang abstrak, sesuatu yang dibangun oleh komunitas ilmiah, kemudian dipersepsi oleh masyarakat. Seperti itu. Jadi ini juga membedakan bahwa ketakutan itu muncul dari sesuatu yang sifatnya abstrak, dari abstraksi. Ada 2-3 konsep yang ingin saya coba angkat, saya coba cepat aja karena waktunya juga terbatas. Yang pertama konsep demonopolisasi dan delegitimasi institusi ilmiah. Jadi
masyarakat secara akumulasi, menurut Ulrich Beck, secara kumulatif, masyarakat mulai tidak percaya dengan institusi ilmiah. Berkali-kali misalnya terjadi di mana institusi ilmiah menjadi justifikasi untuk pembangunan atau untuk industrialisasi, atau institusi ilmiah tidak bisa mengkomunikasikan hasil penelitian secara tegas untuk diambil keputusannya oleh masyarakat gitu, karena memang karakteristik ilmiah memang sesuatu yang masih yang perlu selalu diklasifikasi dan sebagainya gitu kan. Jadi masyarakat punya keraguan yang besar terhadap institusi ilmiah. Akhirnya mereka mendelegitimasi institusi ilmiah, mereka membangun sumber-sumber pengetahuan sendiri. Bayangkan yang kita hadapi sekarang ada berbagai macam hoax yang keluar atau berbagai cara untuk memahami satu fenomena ini. Institusi ilmiah tidak sepenuhnya dipercaya legitimasinya, meskipun kita mulai balik ke situ ya, kita mulai mengkampanyekan ayo percaya sama website tertentu atau percaya sama dokter, percaya sama peneliti gitu. Tapi ini terjadi gitu di seluruh dunia. Yang kedua adalah konsep ketidakpercayaan pada pemerintah. Karena resiko itu tidak bisa diukur, tidak bisa dikalkulasi, pemerintah juga sebenarnya bukannya mereka lalai, tapi mereka juga tidak punya kapasitas yang cukup untuk bisa menginternalisasi resiko ini. Di satu sisi itu, di sisi lain juga bahwa pertumbuhan ekonomi selalu jadi orientasi di banyak negara, sehingga akhirnya prioritas berubah gitu, dan masyarakat mulai merasa bahwa pemerintah tidak bertanggung jawab gitu. Jadi bahwa ini satu bentuk ketidakbertanggungjawaban yang terorganisir, menurutnya gitu. Nah, di akhir saya ingin cerita tentang konsep yang namanya reflexive modernity. Apa sih refleksif? Kalau misalnya kita mau dipukul gitu ya sama orang, kita mengelak, atau refleks kita adalah mengelak gitu. Ini yang terjadi menurut Ulrich Beck di masyarakat kita. Kita menjalani satu proses modernitas yang sifatnya linear. Jadi kita melihat pembangunan, industrialisasi, globalisasi, semua hal ini terjadi dan itu semua membawa resiko. Kayak gitu. Nah, masyarakat kemudian akhirnya melihat bahwa kita bisa menghindar dari sini gitu. Kita bisa membangun alternatif baru sehingga kita punya refleks untuk tidak mengikuti pathway, si arah yang menurut kita ini semakin meningkatkan resiko kita terhadap berbagai masalah, krisis lingkungan, penyakit dan sebagainya. Dengan refleksif itu kita menciptakan ruang-ruang baru, ruang-ruang alternatif. Ambil contoh misalnya pertanian organik. Pertanian organik adalah satu contoh jelas tentang bagaimana refleksif modernity terbangun. Kita melihat resiko dari bukunya Russell Carson tentang Silent Spring, tentang pestisida, itu nggak sesuatu yang abstrak bagi kita gitu. Tapi kemudian kita melihat bahwa ada alternatif terhadap pola pertanian yang modern seperti itu. Kita bangun pertanian organik, permakultur dan sebagainya. Untuk banyak hal refleksif modernity terjadi gitu. Jadi saya tutup paparan ini dengan mempertanyakan kembali sebenarnya melalui kacamata refleksif modernity itu, kita ingin melihat apa sih sebenarnya yang bisa terjadi, keseimbangan baru seperti apa yang akan terbentuk kalau kita lebih ramah terhadap alam, kalau kita lebih bisa memahami bagaimana dinamika lingkungan, kita mau mengurangi pembangunan, tanda kutip pertumbuhan ekonomi untuk sesuatu yang lebih sustainable. Kira-kira keseimbangan apa yang terbangun antara manusia, penyakit, dan lingkungan hidup. Mungkin dari saya seperti itu. Teh Nova, mohon maaf kalau tadi terlalu cepat atau agak ke distract. Moga-moga bisa ketangkap. Semua yang saya sampaikan ada di paper juga, tapi kita bisa diskusi lebih dalam tentang ini. Mangga, Teh. Oke, makasih banyak Kang Angga atas pemaparan materinya dan cukup intens ya teman-teman. Nanti bisa dipersiapkan pertanyaannya, bisa fitur raise hand atau chat box. Sambil nunggu pertanyaan, mungkin bisa saya review sedikit. Nanti kalau ada yang keliru bisa dikoreksi ya Kang Angga. Jadi bahwa adanya timbal balik antara penyakit dan lingkungan. Dan juga itu misalnya contohnya virus corona meningkatkan risiko deforestasi dan sebaliknya. Tapi ada ternyata blessing in disguise-nya mungkin ya. Beberapa artikel menyatakan bahwa adanya penurunan di polusi udara seperti itu. Dan tadi Kang Angga juga menyampaikan dari berbagai sudut pandang, ada juga epidemiologis tentang kajian
epidemiologis. Aduh, sorry, jadi beribet. Jadi di situ ada yang namanya segitiga epidemiologi, yaitu ada faktor manusia, host atau agen hayatinya itu sendiri, dan juga faktor lingkungan, yang mana kalau ada salah satu yang berubah, itu akan berpengaruh ke yang lainnya. Terus tadi juga Kak Angga menyampaikan beberapa paper yang juga ada di daftar pustakanya artikelnya Kang Angga. Nanti kalau teman-teman mau baca lebih lanjut bisa lihat di papernya Kang Angga juga. Nah, di situ ada paper dari McMichael bahwa ada transisi dari prasejarah, terus tahap-tahap pemukiman awal manusia, lalu menuju peradaban manusia yang mulai berkembang gitu ya, lalu juga ke periode kolonialisme dan imperialisme, dan adanya periode globalisasi. Kemudian ada faktor penyebab terjadinya penyakit juga banyak. Menurut McMichael, di periode masing-masing itu berbeda-beda. Yang pertama mungkin karena adanya interaksi manusia dan hewan, karena ada proses domestikasi, banyaknya hewan yang masuk ke pemukiman, dan lain sebagainya. Lalu periode selanjutnya karena lebih ke faktor perdagangan, perjalanan, migrasi, dan juga penaklukan wilayah. Lalu yang periode ketiga hampir sama, mungkin sekarang ditambahin teknologi atau kondisi sosial ekonomi yang berubah. Tadi juga ada konsep sindemik dari Thalmann, yaitu hubungan timbal balik, yang diagram bulat yang tadi. Lalu kemudian Kang Angga juga dari kajian sosiologi penyakit kesehatan dan lingkungan. Jadi bagaimana masyarakat ini mempersepsi penyakit tersebut atau hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar. Dan kaitannya juga dengan relasi sosial lainnya. Faktor pendorong krisis lingkungan, tadi juga ada disebutkan ada cara pandang, demokrasi, revolusi industri, dan juga frontierisme atau sumber daya yang tidak akan habis. Jadi ada orang yang berpendapat seperti itu, atau sumber daya ini akan selalu cukup. Lalu tadi juga ada yang disampaikan oleh Kang Angga tentang masyarakat resiko dari Ulrich Beck, ini sosiolog ya, Kang. Dia berpendapat bahwa sekarang di awal abad 21 ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya, bahwa resiko yang terjadi saat ini itu berbeda gitu. Kalau dulu bisa dikalkulasi resikonya yang terjadi dan bisa dibatasi oleh geografi misalnya. Tapi sekarang kejadian-kejadian di tempat lain bisa kita rasakan juga dampaknya ke kita. Jadi resiko ini nggak lagi secara personal, tapi dirasakan oleh masyarakat global gitu. Nah, dari sini, dari yang tadi dijelaskan mungkin akan berlanjut ke modernitas refleksi. Ya, jadi masyarakat ini akhirnya sadar bahwa pembangunan yang terlalu berlebihan atau misalnya tidak memperhatikan beberapa faktor lainnya, membuat kita sadar bahwa perlunya mencari alternatif baru. Contohnya, sekarang pertanian yang terlalu intensif ternyata merusak lingkungan, dan kita sekarang berusaha untuk mencari alternatif baru, misalnya melalui pertanian organik seperti itu. Nah, tadi juga Kang Angga menyampaikan pertanyaan, atau mungkin ini juga bisa jadi refleksi kita semua. Jadi keseimbangan seperti apa yang terbentuk kalau kita bisa memahami ini semua, kayak gitu. Udah ada yang raise hand. Sebentar ya, coba kita cek. Ada 2 orang yang raise hand. Oke, ada Muhammad Izal Rosyadi. Udah saya unmute, bisa disampaikan langsung? Silakan. Ya, baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Angga atas diskusinya hari ini. Untuk materinya menarik ya, dan ini sangat nyambung dengan kuliah yang saya dapatkan. Ya, pertanyaannya sebenarnya mungkin lebih arahnya kita untuk berdiskusi ya Pak. Tadi yang pertama kan kita bahas penyakit itu banyak dari hewan tuh ya. Ketika dari tikus, kemudian ketika Black Death itu juga kalau tidak salah kan disebarkan dari Cina kan juga lewat perang ya, dari invasi Mongolia, dan orang Eropa kan juga dari mana-mana. Nah itu bagaimana nanti ketika wabah ini sudah mereda, rasa trauma dengan hewan itu malah tumbuh gitu, padahal kita kan sehari-hari tidak bisa lepas ya dari hewan.
Nah itu kita makan kan, biasanya kita makan ikan, kita makan ayam, makan daging yang lainnya gitu ya. Dan juga ada sunnah yang berkaitan dengan hewan kan, seperti ngelus kuda, gitu ya. Itu bagaimana untuk kita bersikap menetralkan perasaan kita tuh ketika untuk tidak terlalu trauma ataupun tidak terlalu ceroboh juga gitu. Yang kedua, nah ini yang bagian akhir ya Pak, yang tadi soal pemerintah. Emang ya, kalau emang pemerintah kurang sigap, jadi menimbulkan ketidakpercayaan. Nah itu bagaimana ketika justru malah masyarakat yang bandel itu, ketika pemerintah sudah menetapkan kebijakan yang tepat, jadi kurang ada hubungan timbal balik antar rakyat dan pemerintah itu. Jadi ketika pemerintah sudah benar, masyarakat pun juga tidak nurut itu, karena fenomena zaman sekarang ya, banyak yang merasa pintar, merasa ahli itu, jadi tidak mau ikuti. Mungkin itu bahan diskusi dari saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab aja Kang Angga. Langsung aja, oke. Ya. Terima kasih Mas Izar pertanyaannya. Jadi ya sebenarnya kita juga nggak perlu takut dalam artian. Jadi kalau di epidemiologi itu ada konsep yang namanya zoonotic spillover ya. Jadi penyakit itu atau virus, bakteri, parasit itu ada di dalam pool keanekaragaman hayati di hutan, di ekosistem alami. Dan karena itu dalam populasinya itu adalah bentuk sebenarnya ya kontrol populasi juga gitu. Ketika kita bersentuhan dengan ekosistem alami, misalnya lewat pembukaan lahan, terjadi spillover, terjadi si pool penyakit itu akhirnya tertumpahkan ke populasi manusia gitu. Jadi memang akan selalu ada resiko di mana penyakit itu menyebar dari ekosistem alami ke ekosistem binaan, ke pemukiman dan sebagainya. Tapi itu terjadi untuk kondisi yang memang cukup intensif gitu. Levelnya populasi bukan individu gitu. Jadi saya nggak tahu ya, ada banyak analisis tentang sumbernya coronavirus itu dari mana. Ada yang bilang ketika masyarakat konsumsi kelelawar atau terenggiling dan sebagainya gitu. Tapi yang pasti memang ada tadi persentuhan yang cukup intensif antara ekosistem alami dan manusia gitu. Tapi ya kita punya cara-cara sebenarnya untuk secara individu gitu untuk bisa lebih hati-hati. Kalau misalnya dengan hewan-hewan domestikasi relatif udah lebih stabil gitu ya, tapi tetap nggak menutup kemungkinan flu burung, flu babi gitu di tempat lain, foot and mouth disease di sapi itu juga semua bentuk ketika sesuatu itu sudah terlalu intensif, akhirnya juga penyakit mungkin muncul gitu. Intinya sebenarnya kita tetap harus vigilant ya, istilahnya tetap harus waspada. Kita menggunakan cara-cara yang yang higienis dan sebagainya gitu, dan kita juga tidak mencoba-coba hal baru, menantang sebagainya gitu loh, kayak nyoba makanan hewan liar dan sebagainya. Itu satu. Nah, kaitannya dengan pemerintah, iya benar setuju bahwa masyarakat juga bandel sih, kita juga bandel. Tapi saya sih sebenarnya mengajak bahwa kita melihat dalam konteks yang lebih luas gitu. Kenapa sih masyarakat bandel gitu? Kenapa masyarakat tidak nurut? Itu faktornya juga lebih kompleks, bukan karena masyarakat individunya itu sendiri, tapi kita didorong misalnya untuk bergerak dengan laju ekonomi yang cepat, sementara tiba-tiba kita dituntut ngerem. Bayangin orang-orang yang gajinya harian gitu, mereka nggak bisa ngerem semudah itu. Atau bayangin juga masyarakat yang dari dulu mereka udah menghadapi masalah yang lebih berat sebenarnya daripada coronavirus. Saya pernah wawancara gitu masyarakat di daerah slum area di kampung di Bandung, dan penyakit itu udah sesuatu yang biasa buat mereka. Jadi kenapa masyarakat kelas menengah itu begitu heboh dengan coronavirus, tapi hal-hal seperti demam berdarah itu semua ditiadakan gitu. Jadi ada banyak hal, saya juga nggak bilang kalau masyarakat sepenuhnya benar gitu ya, tapi mungkin kita perlu lebih bijak melihat kalau ini tuh sesuatu yang nggak sesederhana masyarakatnya teredukasi tanda kutip. Kalau mereka udah diedukasi, mereka bisa lebih baik menyikapi itu, nggak sepenuhnya itu gitu. Isunya lebih kompleks, isu ekonomi, isu sosial, isu yang lain. Itu mungkin jawaban dari saya, Mas Izar, Nova. Ya, gimana Mas Izar?
Saya Sudah ingin cukup jelas? ada yang mantri takut nanti Oke. yang lain ya. Sip. Terima kasih Oke, Angga, jazakallah khair. Ya, makasih Mas Izar. Kita beri kesempatan untuk Mas SMB atau Mbak ya. Boleh silakan. Halo? Di mute masih. Sorry. Halo Mas? Halo. Iya, silakan. Halo, Shalom, Ya. nama saya Surya. Surya. Terima kasih sebelumnya penjelasan Mas Angga. Kebetulan juga kemarin, latar belakang saya agroekologi. Kemarin saya juga sempat nulis opini sedikit, judulnya itu Pandemi, Agriculture dan Kapitalis. Gitu. Tadi ada disinggung sebenarnya sama Mas Angga, setuju sekali gitu bahwa mungkin pada saat ini tantangannya itu dari di masa modern ini terjadinya wabah itu, kalau dari pandangan saya dan saya merefer ke Rob Wallace, dia ahli epidemiologi tadi, biolog evolusioner dia. Kalau yang ini sekalian sharing sama teman-teman sebelum akhirnya saya nanya, untuk yang digarisbawahi adalah penyebab struktural gitu kan. Kalau yang sekarang kita lakukan ini apapun itu lebih ke penanganan wabah gitu dalam waktu singkat gitu yang wabahnya terjadi, kemudian apa reaksi kita terhadap itu gitu kan. Sementara yang digaris dari Rob Wallace adalah penyebab strukturalnya itu yang digarisbawahi kita harus menelaah lebih jauh tentang pertanian industri yang diciptakan melalui kapitalisme yang ada gitu kan, seberapa cepat supply chain dari daerah manapun itu bicara tentang komoditas sampai kepada konsumen gitu, dan bagaimana tekanan di bawah itu terhadap land use change, gimana hutan kita tadi kata Mas Angga deforestasi gitu kan. Kalau tadi mention trauma sama hewan, mungkin kalau di antropologi ada hubungan more than human relationship gitu kan, mungkin hewan pun gitu trauma sama manusia mungkin gitu kan, dengan ada perubahan fungsi lahan, deforestasi gitu. Tapi yang saya garis bawahi sebenarnya setelah corona ini gitu, sebagai suatu entitas ataupun di level lebih tinggi tadi, kalau kata Mas Angga, level kolektif, keluarga, pemerintah, untuk sampai dan menyelesaikan penyebab struktural yang saya mungkin bilangnya ya manusia itu sendiri dengan peradaban yang diciptakan gitu. Bagaimana sih gitu kita, ini corona datang mungkin pada zaman kita yang mengalami gitu, yang sekarang. And we have to prepare, saya pikir, untuk generasi selanjutnya gitu. Kalau kita nggak belajar apa-apa dari pandemi ini, generasi selanjutnya bagaimana gitu. Saya ingin diskusi di situ aja sih, untuk menyelesaikan masalah penyebab struktural. Terima kasih. Silakan Kak. Tadi Kang Surya, pertanyaan ini sebenarnya lebih pandangan ya, dan saya juga setuju sekali Kang Surya pandangannya. Masalahnya memang struktural. Jadi mungkin kalau kita melihat dari Ulrich ini juga sambil menjawab pertanyaannya Kang Zulfadli di chatroom tentang ya tadi itu kesenjangan sosial yang muncul akibat struktur masyarakat seperti ini dengan kapitalisme dan sebagainya. Solusi yang ditawarkan oleh pemerintah atau oleh masyarakat itu solusi-solusi yang sifatnya pragmatis relatif ya. Tetap penting itu dalam kondisi mendesak seperti ini, tapi memang karena kita selalu didorong untuk selalu cepat pertumbuhan ekonomi, ini ini akan terjadi lagi gitu. Wabah seperti ini akan kemungkinan juga akan berulang gitu. Tadi deforestasi terjadi ya karena perputaran ekonomi harus sangat cepat, pertumbuhan ekonomi cepat,
dan negara berkembang itu memang yang paling dekat bersentuhan dengan sumber daya yang masih mentah gitu. Jadi ya pada akhirnya kita yang akan selalu bersentuhan dengan alih fungsi dari hutan ke kelapa sawit dan sebagainya. Nah, mungkin salah satu pelajaran yang saya dapat, saya juga mungkin nggak menjawab ya, tapi pelajaran yang saya dapat di corona ini adalah kita bisa loh sebenarnya ngerem pertumbuhan ekonomi gitu. Memang efeknya akan sangat banyak gitu, tapi manusia itu sangat adaptif, kita bisa beradaptasi dari situ. Ada banyak negara-negara yang tidak mengedepankan GDP atau pertumbuhan ekonomi sebagai faktor penentu keberhasilan si negara itu. Ada yang melihat bahwa ya itu environmental sustainability-nya, kesejahteraan masyarakatnya itu dinomorsatukan. Menurut saya orientasi pemerintah kita apa ya? Ini kalau mau bicara agak bombastis, pemerintah kita perlu memikirkan kembali orientasinya sih. Kita ingin membangun struktur masyarakat yang seperti apa kayak gitu. Indonesia salah satu yang senjangan sosialnya cukup tinggi dan di atas pemerintah berargumen, saya pernah baca gitu argumennya bahwa kalau pertumbuhan ekonominya terus ditingkatkan setinggi-tingginya pada akhirnya kesenjangan sosial akan mengecil. Tapi menurut saya tidak sesederhana itu gitu. Jadi ya orientasinya perlu kita benahi lagi. Pola-pola. Nah di satu sisi Ulrich Beck juga bicara bahwa masyarakat bisa membangun ruang alternatif di luar pemerintah, di luar tata kelola pemerintah. Jadi tadi komunitas-komunitas yang ada di Bandung misalnya, komunitas pangan lokal, iklan 1000 kebun misalnya, dan banyak komunitas lain saya pikir jadi salah satu solusi membangun ruang-ruang alternatif di dalam ruang kapitalisme yang lebih kaku. Jadi nggak banyak kayak gitu kan. Ada satu buku bagus sih dari Gibson Graham tentang The End of Capitalism as We Know It. Dia cerita kalau kita nggak selalu harus berhadapan frontal dengan kapitalisme, tapi kita bisa ngebangun ruang-ruang kecil di dalamnya di mana kita bisa melawan tanda kutip kayak gitu. Itu Tenova. Oke, makasih Mas Surya atas sharingnya. Mungkin kita langsung aja ya ke Mas Abdurrahman Adam. Silakan. Sorry. Halo, ya Mas, silakan. Oke. Halo, suara saya cukup jelas, Pak? Jelas. Oke, terima kasih. Nama saya Adam, Pak Angga. Maaf mau tanya, terima kasih banyak atas materinya. Saya tertarik dengan penjelasan Pak Angga soal masyarakat modern. Sebenarnya tadi saya menangkap ada sedikit-sedikit di sana membahasnya lebih ke bukan masyarakat modern, tapi lebih ke masyarakat postmodern gitu. Sisi individualnya, sisi tidak percaya dengan otoritas dan kehilangan otoritas gitu ya, baik pemerintah, sains, sisi sains maupun agama. Nah, pertanyaan saya, apakah menurut Pak Angga, apakah masyarakat postmodern ini bisa punya otoritas yang lebih jelas lagi ke depannya tentang bagaimana menanggulangi isu lingkungan gitu, karena otoritas seperti saintifik misalnya, walaupun sudah banyak data dan sudah banyak hal bukti saintifik, tapi tetap saja masih banyak orang yang tidak setuju dengan isu perubahan lingkungan, isu kerusakan lingkungan dan lain-lain. Dan yang kedua terkait dengan tadi pembahasan yang tadi sebelumnya juga, sebenarnya ini menurut saya adalah momen pivotal kita untuk kita punya momen untuk melakukan pivot dari berbagai sisi, dari sosial, dari ekonomi, dari politik gitu ya. Tapi yang lebih menarik, saya ingin tanya ke Pak Angga, kira-kira ini momen COVID ini bisa jadi momen pivot apa untuk kita bisa sama-sama memperbaiki isu lingkungan gitu. Kalau misalnya tadi masalah otoritas sains sudah ditolak, masalah otoritas pemerintah sudah tidak bisa tidak bisa dipegang untuk ini ya, masalah kerusakan lingkungan, masalah sosial juga kita masih masyarakat yang sangat konsumtif, menganggap resource sudah banyak gitu. Jadi apa momen menurut Pak Angga, momen pivotal apa yang bisa kita berusaha capai untuk
menanggulangi isu lingkungan. Terima kasih banyak. Kang Adam, pertanyaannya cukup menantang, bagus banget. Momen pivotal apa? Ya karena dengan tadinya segala otoritas, kita mulai kehilangan otoritas gitu. Kalau saya coba mengamati, jadi mungkin kalau kita ngelihat Ulrich Beck itu bikin bukunya di tahun 1990-an, di mana meskipun sudah mulai ada pergerakan-pergerakan komunitas gitu ya, belum semasif sekarang. Dan Ulrich Beck sebenarnya bukunya juga satu bentuk refleksif. Jadi ketika dia melihat kalau masyarakat itu bisa masyarakat yang semakin modern, yang semakin terindividualisasi, masyarakat yang membaca itu kemudian juga sadar dan mereka mulai membangun kekolektifan lagi gitu. Jadi saya tetap melihat kalau pemerintah itu punya peran yang punya leverage. Hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh komunitas itu bisa dilakukan oleh pemerintah gitu. Tinggal bagaimana etikat baiknya pemerintah saja untuk bisa punya arah ke sana gitu kan. Komunitas saintifik itu juga mulai dibenturkan dengan realitas seperti ini. Jadi kalau kita ngelihat dulu itu kita selalu melihat kalau masyarakat ilmiah itu satu suara gitu. Ketika ini terjadi, si masyarakat risiko ini terjadi, yang tadi yang saya bilang ada delegitimasi masyarakat ilmiah. Jadi bahkan di dalam komunitas ilmiah akan selalu ada pertentangan. Nah, pada akhirnya tugas peneliti, tugas dosen mungkin di antara rekan-rekan di sini ada yang akademisi juga, tugasnya adalah menyuarakan bukti-bukti ilmiah tapi yang punya keberpihakan. Jadi kalau sekarang ini yang berkembang itu namanya sustainability science. Sustainability science itu ilmu interdisiplin yang punya concern satu, bagaimana kita membangun satu tatanan yang berkelanjutan kayak gitu. Jadi penelitian itu diarahkan ke sana. Cara melakukan risetnya tetap objektif, tapi dia punya muatan gitu. Menurut saya komunitas ilmiah harus bisa menempatkan diri untuk ke sana. Kalau kita lihat di isu perubahan iklim, ada banyak konsorsium peneliti-peneliti yang memang punya concern dan punya misi gitu untuk itu. Di lingkungan saya juga, lingkungan sosiologis, concern kita adalah ya bagaimana kita menyikapi kesenjangan sosial, bagaimana kita membangun kesejahteraan sosial di masyarakat, berkontribusi ke situ. Jadi menurut saya saat ini sebenarnya kondisinya, benar kata Kang Adam, ini momen pivotal, tapi kita juga kita melihat bahwa ini sesuatu yang alami terjadi gitu. Gimana caranya kita mengamplifikasi hal-hal kecil yang bisa bergerak ke tadi itu, membangun kembali otoritas komunitas, otoritas demokrasi, bagaimana membangun kembali otoritas ilmiah melalui komunitas-komunitas seperti ini. Tugasnya peneliti harus bisa mengkomunikasikan hal-hal yang kompleks ke masyarakat awam. Tugasnya masyarakat awam harus bisa memilih di antara sekian banyak pandangan ilmiah yang mana yang ya hal seperti itu, mungkin hal yang mana yang sejalan dengan value-nya seperti itu. Mungkin nggak terlalu menjawab Ulrich Beck pun nggak memberikan satu solusi konkret, cuma dia melihat fenomena bahwa kita bergerak menuju sesuatu loh. Ini nggak sepenuhnya kelam dan gelap gitu. Kita ya menurut saya komunitas seperti ini komunitas yang sangat positif gitu untuk bisa membangun tadi komunikasi yang baik antar berbagai elemen masyarakat. Gitu. Mungkin yang ada dari saya. Ya, gimana Kang Adam, sudah ini ya? Sudah mulai jelas? Oke, cukup dulu mungkin. Ini sebenarnya kita ya udah jam 5:50. Kang Angga masih punya waktu untuk jawab beberapa pertanyaan lagi atau kira-kira kita Oke. Kita boleh coba cek di kolom chat dulu ya. Sebenarnya ada 3 nih dari kolom chat. Yang pertama dari Yunfika Rahmi. Apa ada kaitan penyebaran wabah dengan fenotip suatu suku? Gimana, Kang? Atau mungkin ini kajian yang lainnya? Iya, Tevika kayaknya yang lebih bisa jawab deh. Di biosistematik. Tapi
apa namanya? Ya, kalau kita berkaca lagi ke tadi epidemiologi ya, pastinya akan ada hubungan antara karakteristik si masyarakat, baik itu yang sifatnya biologis maupun apa namanya yang sifatnya sosial gitu. Jadi saya nggak punya pengetahuan tentang itu secara lebih dalam. Sepertinya mungkin ada teman-teman di genetika yang lebih bisa cerita, atau teman-teman di antropologi mungkin yang banyak bisa cerita tentang itu juga. Sepertinya sih ada. Itu mungkin Kang Nova dari Vika, Kang Dik ya. Ya. Tentang peranata sosial mana yang akan berperan paling besar, dan apakah akan ada dorongan untuk menguatkan peran keluarga, atau akan terjadi perubahan sosial yang drastis, atau seperti apa? Kalau mungkin karena Kang Didik ini juga baru berkeluarga, jadi kayaknya pertanyaannya tentang peran keluarga sangat ini ya. Iya, peran keluarga juga penting, tapi juga mungkin fenomena yang menarik di masyarakat kita sekarang, di masyarakat desa yang lebih kolektif. Kalau teman-teman perhatikan, semua satu desa katanya ngejaga satu anak gitu. Jadi apa namanya, sifat kolektivitasnya masih sangat kuat. Di masyarakat modern, ketika keluarga itu direduksi jadi keluarga inti, nuclear family, apa namanya, bentuk hubungannya akan jadi sama sekali berbeda. Nah, sekarang yang fenomena yang terbangun, hubungan keluarga, familial relation nggak sebegitu kuat dibandingkan hubungan lain yang terbangun di masyarakat kota gitu. Jadi mungkin keluarga-keluarga kecil berkumpul dengan keluarga kecil yang lain, komunitas itu mungkin beratus-ratus atau beribu-ribu banyaknya, masing-masing punya interest sendiri, dan mereka saling mengingatkan satu sama lain. Menurut saya peran komunitas nggak bisa ditiadakan. Perannya sangat-sangat besar. Saya nggak tahu bentuk seperti apa yang bisa dilakukan oleh komunitas. Ada banyak sebenarnya contoh di mana komunitas bisa melangkah ke yang lebih luas lagi, misalnya jadi kelompok lobby misalnya untuk pemerintah, mengarahkan kebijakan tertentu dan sebagainya. Di komunitas pangan yang pasti juga seperti itu. Jadi peran keluarga di satu sisi, tapi keluarga dalam bentuk yang berbeda dengan keluarga kolektif tradisional yang kita tahu. Struktur masyarakat apakah akan berubah secara drastis? Saya sepertinya dari bacaan saya juga belum ada yang benar-benar bisa menjawab apa yang terjadi setelah corona. Tapi kalau kita ngelihat teori resiliensi ya, di mana ketika terjadi krisis maka ada ruang-ruang baru yang terbentuk gitu, yang setiap orang, setiap komponen akan berusaha membangun struktur baru. Nah, tergantung kita sebenarnya posisi di sini, kita ingin membangun struktur yang seperti apa. Kalau misalnya pada akhirnya ini diambil lagi oleh kapitalis besar untuk membangun satu emporium, misalnya sekarang perusahaan yang lagi diuntungkan banyak, perusahaan kesehatan atau perusahaan vaksin mungkin nanti ke depannya, dan struktur yang dibangun akhirnya dibentuk dari situ, ya akhirnya kita kalah lagi sama si arus ekonomi ini gitu. Jadi di titik ini sebenarnya waktu yang tepat untuk kita mungkin sama-sama secara kolektif menentukan struktur masyarakat seperti apa yang cukup ideal. Kalau kita lihat butuh perang dunia 2 untuk akhirnya masyarakat di Eropa, Skandinavia untuk membangun struktur yang baru. Apakah butuh corona juga untuk kita membangun struktur serupa misalnya? Oke. Gitu. Siap. Ini lumayan banyak, Kang, ada 2 pertanyaan, 4. Jadi ada total 4, tapi mungkin karena waktu juga udah terbatas ya. Mungkin nanti untuk Mas Salim Rusli dan Mbak Siti Istiana, kalau misalnya masih penasaran, bisa langsung di email aja pertanyaannya. Mungkin nanti kalau memungkinkan, Kang Angga bisa jawab via tulisan kali ya, Kang ya, kalau ada waktu dan memungkinkan. Pertanyaannya menarik banget semuanya, tapi ini mungkin nggak bisa saya review satu persatu. Insya Allah nanti akan ada notulensinya. Mudah-mudahan juga bisa mengakomodasi. Adalah ya memang banyak faktor yang menyebabkan penyakit. Halo? Yeah. Oh ya, memang banyak faktor yang menyebabkan
pandemik ini terjadi atau wabah-wabah atau penyakit-penyakit lainnya terjadi, baik itu dari sisi lingkungan, dari pemerintah yang kurang tanggap atau misalnya kurang responsif, dan juga dari masyarakat itu sendiri, dari perilakunya dan sebagainya. Tapi kita bisa kembali lagi ke diri kita sendiri. Saya sebagai Muslim sangat memegang teguh bahwa kita nih di dunia ini harus bisa menjadi khalifah di muka bumi gitu. Antara lain ya untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi, ini saya ada catatannya di surat Hud ayat 61, juga untuk mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan di muka bumi, yaitu ada di surat Al-Maidah ayat 16, di mana ya kita setidaknya harus bisa memperbaiki atau mengelola perilaku diri kita sendiri. Dari Kang Angga ada yang mau disampaikan lagi? Ya mungkin balik lagi tadi saya cuma mau menegaskan kalau kita sebagai individu bisa mungkin kita akan mengecilkan peran individu bahwa ini terlalu kompleks, terlalu chaos, tapi menurut saya cara pandang kita, pemikiran kita, cara kita bersikap itu akan memiliki dampak yang besar. Jadi berpikir positif, kemudian saling terhubung satu sama lain. Kita ada physical distancing, tapi dari latih udah bukan social distancing lagi, tapi physical distancing. Jadi kita masih bisa saling terhubung, kita masih bisa saling menyalurkan ide, kita masih bisa berdiskusi bersama untuk membangun satu konsep yang baik. Menurut saya pemikiran itu akan terjemahkan dalam sikap dan perilaku kita yang konstruktif. Makasih banyak ya Kang Angga. Sebelum saya tutup, mungkin saya mau menyampaikan sedikit. Nanti mau minta izin kirim email juga ke teman-teman peserta. Di situ nanti isi emailnya ada WhatsApp group. Kita juga coba bikin forum silaturahmi di WhatsApp group. Nanti akan ada linknya. Dan juga kita ingin, kalau bagi teman-teman yang berkenan ada feedback, silakan juga bisa menuliskan kepada kami. Dan juga nanti di email akan ada link donasi COVID-19 melalui Muda Community. Lalu jika teman-teman ada yang ingin sharing tentang isi webinar ini atau isi diskusi-diskusi lainnya yang kita selenggarakan kemudian, bisa di-sharing melalui Instagram di @muda.environment.cat dan @ekodin.id. Selain itu, terima kasih juga untuk teman-teman komunitas. Jadi Kang, di sini ada sekitar 20 lebih komunitas yang bergabung, yang mendukung acara ini. Banyak banget di berbagai kota, Jakarta, Jogja, Bandung, dan sekitarnya. Ada sekitar 20 komunitas. Terima kasih banyak teman-teman sudah membantu memberikan kelancaran acara ini. Sekali lagi, terima kasih Kang Angga atas materinya. Menarik banget. Mudah-mudahan bisa menambah kesadaran di perilaku kita sendiri. Dan teman-teman lainnya, peserta, terima kasih banyak. Kita bisa ketemu lagi di sesi webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.